Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan saya ini ada mobil Toyota Hilux tahun 2019, bulan 7 pertengahan ya 2019-nya. Ini Hilux yang beda ya. Ini Hilux tipe tertinggi termewah. Kenapa termewah? Karena ini tipe V. Tipe V itu kalau dari luar bedanya ini nih sama tipe G. Di kaca filmnya bagian tengah ini ada hitam-hitamnya nih. Terus handle-nya chrome, terus ada footstep, ada fog lamp dan lain sebagainya. Hilux ini kilometernya masih rendah ya, masih 60.000, rendah banget. Dan Hilux ini sudah pakai ban Komodo GT Radial Komodo MT Plus yang ada plusnya. Kenapa yang ada plusnya? Karena yang ada plusnya ini ternyata nyaman di jalan on road, jago di jalan off road. Jadi kalau di jalan on road itu nggak geredek-geredek gitu loh. Mungkin ya karena ini alurnya tuh gimana ya? Nah begini loh, tapaknya tuh kayak BFG, tapi BFG kan mahal banget ya. Lagi pula juga uangnya nanti keluar negeri. Kalau GT Radial bikinan Indonesia, jadi devisa negara untuk Indonesia, kita bayar, uangnya masuk ke negara Indonesia. Dan ini bannya masih ini ya, masih tebel-tebel dan masih ada bulu-bulunya tuh ya. Jadi bannya termasuk kondisi bisa dikatakan baru tuh ya, masih bintik-bintik, masih ada bintik-bintiknya nih, awet ya. Padahal udah jalan kemana-mana, masuk tol kemarin saya kenceng juga. Ini kondisinya masih mengkilat semua, masih mulus. Oke, kita mulai dari depan. Ini ada tulisan Hilux-nya. Ini sudah ada lampu sen di spion. Handle-nya chrome, keren, mewah, tinggal tarik. Nah, ini dalamnya. Udah ada tweeter, airbag. Joknya keren ya. Mewah sekali untuk mobil double cabin. AC-nya digital, audionya canggih, bisa Android. Lupa saya bisa Android atau enggak ya, tapi ya pokoknya udah double din lah. Matic. Ya, ini kondisinya masih enak banget ya. Kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Ada armrestnya buat naruh minuman tuh, minumannya gede-gede banget nih buat bos-bosnya. Duduk di belakang, duduknya lebar, luas, bisa minum, bisa luas, atau bisa juga untuk jadi tempat orang nih. Sandaran aja dikasih sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 tuh sandaran kepalanya. Jadi memang bisa untuk 5 orang juga. Ini ada gantungan ya, buat apa nih? Beli sate mungkin biar nggak tumpah. Ini ada pegangan ini nih. Nah, ini enak buat naik nih. Kalau pak bos duduk di belakang mau naik pasti gampang. Makan disediain ini karena ini mobil besar yang untuk bos-bosnya, perkebunan atau hobi atau apa. Nah, kalau 2019 dia udah dapat ini pelindung kaca. Jadi kalau bawa barang aman, nggak kena ke depan, aman. Kuat, itu asli dari pabrik. Mulai dari tahun 2019-an lah. Nih, bannya juga gagah ya, tadi udah kita bahas. Gagah dan nyaman, ini kelebihannya sih Komodo MT yang plus ya, yang ada plusnya. Ini alurnya tuh kayak BFG, jadi nih, kelihatan alurnya gimana ya? Nah, kayak gini nih. Itu yang bikin nyaman tuh. Jadi nggak geredek-geredek gitu. Kalau yang kotak-kotak doang, garis-garis sana tuh saya rasain agak geredek-geredek jalan. Kalau ini halus, karena ini sebenarnya kalau dilihat nyambung lurus semua gitu loh. Jadi nggak ada yang patah-patah. Ini sudah ada bedlinernya karena tipe V. Sudah ada high mount stop lamp, bumper besi, dan emblem tipe V-nya. Gagah, nyaman.
hemat BBM, tenaga besar, jago off-road. Kurang apa lagi nih mobil ini, mobil top abis. Tuh. Ya. Buat bawa barang juga bisa, luas, besar, gede. Lebih besar dari Triton lebarnya, saya pernah ukur. Ini sudah audio power window otomatis, bisa tutup kaca sendiri, retract otomatis. Oke, nah ini sudah electric seat, kita tes ya elektriknya. Tuh dia maju, mundur, tinggal dipencet doang nih. Tuh khusus untuk drivernya. Ini maju, ini mundur, bisa naik turun juga. Naik, turun, tuh ngatur ketinggian juga oke. Tuh ini turun, ini naik ya. Saya biasanya paling naik ya, biar lebih commanding gitu. Jadi mengemudinya tuh lebih gagah, kayak tinggi gitu, enak loh. Nah ini kita sekarang ke bagian kolong-kolongnya, kita lihat. Nah itu dia kolong-kolongnya, masih segel semua ya, enggak karatan kolom setirnya, besi-besi itu tuh apa, booster rem atau apanya tuh aman semua. Oke, kita lanjut ke sini. Ini airbag. Di kaki pun ada airbagnya. Kaki ada airbag. Terus di setir ada airbag. Airbagnya banyak. Ini airbag. Di pilar pun ada airbagnya. Tuh. Saking canggihnya. Bukan canggih ya, canggih. Dan ini tipe tertinggi. Jadi paling mewah tuh, langsung tutup, langsung kedapnya beda ya. Kalau mobil mewah tipe tertinggi itu peredam di dalamnya tuh lebih banyak, airbagnya lebih banyak nih, airbag 1, 2, kaki ada, setir ada, di pilar ada, karena emang diciptakan untuk orang-orang yang hebat, yang mampu membeli mobil ini. Oke, instrumen cluster juga beda tuh, ada lambang Hilux-nya. Kita perhatiin ya, semua instrumennya tadi nyala, indikatornya. Sekarang kita nyalain, semua indikatornya mati, SRS airbag mati, engine check mati, dan lain-lainnya mati semua. Berarti mobil ini dalam kondisi normal kelistrikannya, mesinnya ya. Lanjut ke AC, kita nyalain AC-nya, sudah digital, bisa ke kaki, ke kaca depan, dan lain sebagainya. Udara luar, udara dalam ada. Ini untuk front defogger ada. Ini 4x4-nya. 4x4-nya tinggal diputar aja. Nih, gimana ya ngeliatinnya? Gini kali ya. Nah, ini kita putar. Tuh dia masuk 4x4. Sebenarnya sih ini harusnya dinetralin dulu. Jadi kita masukin netral. Ini kita ke 4H. Kita mau ke 4 low. Kita putar lagi ke L. Nah ini 4 low tuh ya, nyala kan 4 low nya. Dia kalau dipakai low gear langsung traksinya di offin. Dari sini di lumpur-lumpur ternyata mobil kita masih terjebak. Gimana caranya? Kita pencet ini namanya differential lockernya. Kita klik. Nah differential lockernya aktif tuh. Ketika differential locker aktif, mobil ini jadi lebih hebat lagi, karena depan belakangnya ngunci. Nah ketika kita kembalikan lagi ke H4, hilang lagi semua dia tuh. Mau jalan nih, dia jalan di H4 nih, di pasir-pasir lah, yang agak permukaan licin-licin dikit gitu. Mau balik lagi ke jalan aspal, kita harus masuk ke 2H. Nah ini normal semua, hilang indikator 4x4 nya. Dan ini di H2 atau 2H atau H2 lah. Di sini tulisannya H2. Oke. Lalu ini kilometernya 61.000. Dan ini selalu dirawat di Toyota. Nih, semua catatannya ada. Masih digantung di sini, nggak dibuang-buang. Nih, ini di 60. Oh, ini baru 58.000 udah ganti oli. Ntar 63.000 ganti oli lagi. Tuh, Toyota Astra Internasional. Ini lagi semua ada capnya. Jadi kalau dibuka itu ada semua. Ini di kilometer 44.000 Toyota Astra Internasional. Buka lagi.
Cuma yang tadi. Ya, pokoknya semua ini terdaftar lah. Dicek di buku sana juga ada. Tuh. Ya. Ininya juga setirnya udah kulit. Terus ini audionya bisa dari sini. Suaranya udah enak karena ada Twitter. Tuh. Bisa ganti-ganti dari sini. Ini ada multi information display-nya dari sini. Bisa juga atas bawah nih, itu konsumsi BBM dan lain sebagainya. Oke. Dan coba ini ada Eco Mode dan Power Mode. Bisa jadi lebih, ini kita pencet Eco-nya jadi lebih irit, kita pencet powernya jadi lebih powerful. Tuh. Kita matiin mode normal. Oke. Jadi bisa lebih irit lagi walaupun mobil udah irit, bisa bertenaga walaupun mobil ini udah bertenaga sebenarnya dengan kondisi standar. Tapi pencet ini udah pasti bisa kejar-kejaran lah sama sedan-sedan. Ya, kalau sama LCGC lah pasti menang inilah. Gitu. Oke, audio. Nah, tuh audionya ya. Beda ya. Ada Twitternya, ada bassnya. Ini pada kondisinya audio standar. Mantap, tapi suaranya mantap, bassnya mantap. Tuh, bulat ya bassnya. Vokalnya juga keluar. Ya, ini dia canggihnya. Oke, ini belakangnya ya, duduk dengan nyaman. Dan ini airbagnya bisa dimatiin. Passenger airbag bisa on, bisa off. Di sebelah sana tadi diputer. Jadi kalau bawa kursi bayi, ini kan gambarnya ada gambar kursi bayi nih. Nah nih tuh ya. Jadi kalau bawa kursi bayi itu bisa ditaruh di depan. Saya pernah ajak camping anak saya, duduknya di sini pakai kursi bayi. Jadi aman karena airbagnya bisa dimatiin. Jadi bisa duduk di depan. Tapi kalau airbagnya nggak bisa dimatiin, kursi bayi wajib di belakang. Seperti itu. Ini kelebihan mobil ini. Jadi anak saya juga senang duduk di depan, bisa lihat-lihat depan. Oke, ini ada kir-kirnya hidup ya. Kita taat peraturan kir hidup. Kir hidup. Jadi semua sudah dicek, sampai lampu-lampunya dicek juga, lampu hidup semua. Karena untuk kir hidup itu harus diuji mobilnya, kelayakan jalannya, lampu-lampunya, sasisnya, remnya semua udah. Ya, kita buka dulu ya. Nah, ini udah dibuka. Oke, kita mulai dari sudut sebelah sini aja. Ini baut-baut original ya, belum pernah dibuka, nggak ada lecet tuh. Baut kap mesin. Nih, list kap mesinnya tuh. Original pabrik. Tuh, belum pernah dibuka-buka, belum pernah di-repair tuh, masih ada kotorannya dikit-dikit. Nih, nut-nutnya asli pabrik semua. Tuh, masih mulus. Silen-silennya masih ada semua. Sampai ke sini lagi. Oke. Ini ABS, ini rem. Ini dia mesinnya, kering ya mesinnya tuh. Kering semua. Kita ke bagian depannya ya, ini bullheadnya masih asli pabrik ya. Dari ujung sini tuh masih rapi semua. Belum pernah dicat, belum pernah diapa-apain, stikernya juga masih ada. Ini belum pernah dibuka nih, tuh segel. Ini masih segel pabrik. Akinya GS Astra, standar dari bengkel resmi Toyota. Harganya mahal itu, 2 juta lebih, 2,5. Oke, kita tutup lagi ya mobil ini. Nah, ini dia mobil ganteng, keren, gagah, hemat BBM. Punya kemampuan off-road yang handal, cocok buat bos-bos perkebunan atau buat apa ya, hobi camping, hobi menjelajah.
untuk menjelajah oke, untuk camping oke. Semuanya oke lah mobil ini. Nyamannya juga oke, dipakai dalam kota. Kalau buat saya juga oke. Saya senang mobil gede soalnya. Gagah gitu, keren. Lalu kelebihan mobil ini, bawa barang juga keren. Kalau menjelajah pakai ini nih kelebihannya ya, low profile. Kita masuk ke desa-desa itu, kadang ada orang jalan kaki bawa kayu, bapak-bapak, ayo pak ikut di belakang. Jadi bisa sekalian berbagi. Ketika saya pakai Fortuner 4x4 ya, saya ke desa masuk, saya dikira Pak Kades. Jadi dikira Pak Kades. Tapi kalau pakai mobil ini sederhana, humble gitu. Padahal mobil ini nyamannya sama Fortuner 4x4. Terus kerennya juga gagah ini, keren inilah pastinya. Seperti itu. Cuma kalau Fortuner beda peruntukan aja, dia bisa bawa orang lebih banyak. Kalau ini bawa barang lebih banyak. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada yang berminat dengan mobil ini, langsung saja telepon yang tertera di nomor yang ada di judul atau di deskripsi, yaitu 0817999649. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.